Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja Ustazah akan menyampaikan materi ya melalui video pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 subtema 2 tema 2. Selamat menyaksikan. Lalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 3. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena bisa berbahaya. Amatilah gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Gambar tersebut menceritakan tentang bahaya listrik. Berikut ini contoh hal berbahaya berdasarkan gambar. Di antaranya, bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Akan berbahaya jika sampai layang-layang yang kita mainkan tersangkut kabel listrik. Kemudian, memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Lalu, menggunting kabel yang beraliran listrik. Ini juga sangat berbahaya karena aliran listrik dapat mengalir melalui gunting menuju ke tubuh kita. Selanjutnya, membawa alat elektronik dekat dengan air. Karena apabila alat elektronik sedang menyala terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Kakak contohkan untuk kamar mandi. Kamar mandi juga memerlukan penerangan. Ingat, arus listrik jika terkena air itu bahaya. Karena arus listrik akan mengalir melalui ion terlarut di air yang menimbulkan arus dengan tegangan besar dan dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik ke orang di dekatnya. Cara pencegahannya, letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air dan hati-hatilah saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik tersebut. Untuk yang berikutnya, silahkan adik-adik kerjakan secara mandiri. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhkanlah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Selanjutnya, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Berikut ini beberapa cara yang bisa digunakan sebagai referensi untuk menanggulangi bahaya listrik. Tutup rapat dan jangan ada yang mengelupas kabel-kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung. Di antara sambungan kabel harus benar-benar tertutup.
Selain itu juga berfungsi untuk melindungi dari sengatan listrik. Berikutnya, jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik. Karena jika benang layangan mengenai kabel listrik dapat terkena aliran listrik. Bermainlah layangan di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan peralatan listrik dengan benar. Kemudian, jauhkan barang-barang elektronik dari air. Karena peralatan listrik dalam keadaan menyala dapat mengalirkan listrik sehingga sangat berbahaya. Petir juga mengandung listrik. Jika pada saat hujan terjadi petir, segeralah mencari tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Silahkan, kamu bisa menambahkan dan menyempurnakan lagi petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti menghemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Amati poster hemat air berikut. Dengan melihat poster, dapatkah adik-adik mendefinisikan apa itu poster? Ya, poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Berdasarkan poster tersebut, kita dapat memperoleh informasi bahwa untuk menghemat air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus terbuka. Lalu, mandi berendam lebih boros air. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kemudian, lebih menghemat air jika kita mencuci menggunakan mesin cuci. Kemudian, saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lalu, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember, 1 untuk merendam, 2 untuk menyabun, dan ember ketiga untuk membilas. Yang terakhir, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus liter air terbuang. Berikutnya, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Ya, setelah kita mengumpulkan informasi dari poster tersebut, kita dapat menyimpulkan pesan dari poster tersebut, yaitu kita harus menghemat air. Yang berikutnya, apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat poster. Yang pertama, kalimatnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian, kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Lalu kata-katanya juga dibuat yang mudah diingat. Kemudian, lengkapi dengan gambar-gambar yang mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Jangan lupa
Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan dan juga target pembacanya. Dan yang terakhir, tempel poster di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Berikut ini contoh beberapa poster menarik tentang hemat energi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Untuk penugasan dari Ustazah hari ini tidak ada tugas, tapi tetap walaupun tidak ada tugas, kalian harus tetap belajar sendiri. Silahkan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi yang kemarin-kemarin tugasnya masih ada yang belum mengirimkan, silahkan lengkapi tugasnya. Oke, hari ini pembelajaran selesai. Ustazah tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, satu semangat, satu kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.